Di Batra Eyang Gentar. Pengobatan cepat dan tepat sekarang sudah bukan mimpi lagi. Apapun penyakit Anda, Dengkul saya ini sakit. Menurut dokter itu osteoporosis, Diabetes, vertigo, jantung, kemudian ada penyempitan pembuluh darah. Tak perlu mengkhawatirkan efek samping, lama pengobatan ataupun biaya yang besar. kunjungi Batra Eyang Gentar. Sistem pengobatan yang aman sudah tentu menjadi andalan dari Batra Eyang Gentar. Datang dan buktikan sendiri. Hanya dalam hitungan menit, Anda sudah bisa merasakan manfaat langsung dari Batra Eyang Gentar. Datang dan buktikan sendiri. setelah ke Eyang Gentar, badan saya udah mulai enak semua, penyakitnya udah nggak ada lagi. Monggo dan buktikan sendiri. Sudah enak, udah timbul total. Datang dan buktikan sendiri. Lega semua perasaan saya, jantung saya, dan saya bisa tidur normal seperti manusia biasa. Batra Eyang Gentar. Datang dan buktikan sendiri. Makanan nggak ada. Ya, yang terpenting makan jangan terlalu banyak. Yang kedua, jangan makan yang haram. Itu aja. Ya, kalau yang haram pasti sakit deh jangka panjangnya. Ya kumpulin uang sekarang ujung-ujungnya stroke, Parkinson, lumpuh dan sebagainya. Gitu. Jadi penyakit apapun ya yang Anda derita selama ini di rumah, ya insya Allah besok datang Pak Eyang, kita cari solusi jalan keluarnya, kita perbaiki sistem sarafnya, aliran darahnya, anginnya semua kita keluarkan, langsung rasakan hasilnya di tempat. Ada yang 1 kali pengobatan langsung selesai, ada yang harus 2 kali, ada yang harus 3 kali, tergantung penyakitnya. Yang paling parah itu penyakit yang membutuhkan waktu 1, 2, sampai 3 atau 3 kali pengobatan. Itu saraf terjepit yang ada di tulang belakang. Terutama yang ada di tulang paling kecil, ialah tulang ekor. Ya. Tulang ekor ini kalau terjepit dampaknya luas, terutama ke kaki. Makanya ada orang yang lumpuh gara-gara terjatuh, karena tulangnya ambles. Gitu. Ya, yang datang ke tempat Eyang ini kok ya, ini penyakitnya parah-parah, kronis. Nggak ada penyakit-penyakit sederhana, nggak ada. Mereka tuh sudah berobat kemana-mana. Mereka tuh ada yang sudah divonis harus operasi. Mereka tuh sudah divonis tidak ada obatnya. Ada yang dibilang Anda umurnya tinggal sekian bulan, ada. Gitu. Ada penyakit misterius, ada penyakit anak bayi sudah sakit dan sebagainya. Ini mereka tuh sudah berobat kemana-mana. Tapi kenapa tidak kunjung sembuh? Terutama pertama doa. Kita harus berdoa. Berobat itu berdoa, makanya bismillah dari rumah udah berdoa ya untuk berobat pertama. Yang kedua harus tepat ya. Memilih pengobatan itu harus tepat. Kalau nggak tepat kasihan. Minum obat pun harus tepat. Bukannya obat semuanya buruk, bukan. Kalau dosisnya cukup tepat selesai. Ya, tapi kalau dosisnya lebih jadi racun. Dosisnya kurang. Yang bahaya itu kan sekarang orang minum obat mengandung kimia. Obat yang masuk ke dalam perut banyak sekali. Tapi makan nasinya 1 sendok, 2 sendok. Gimana aja penyakit. Makanya banyak orang terkena penyakit gula. Ya, penyakit gula dia minum obat sampai suntik insulin dan ujung-ujungnya cuci darah. Apa itu tambah sembuh penyakit? Tambah parah. Makanya gini, secara logika kita berpikir. Kalau 1 tahun yang lalu kita konsumsi obat baru satu nih 1 tahun yang lalu. Terus sekarang udah konsumsi obatnya 3. Itu semakin sembuh apa semakin parah? Gitu. Makin parah kan? Banyak orang bawa obat 1 plastik. 1 toples itu bawa obat harus dikonsumsi setiap hari. Jamnya harus tepat dan sebagainya gitu. Ya kenapa? Karena belum tepat. Ya, kalau penyakit Anda tepat dengan berapa kali minum obat itu udah selesai. Ya, mungkin salah satu penyakitnya tidak bisa diobati dengan minum obat. Jadi harus paham. Jadi ada penyakit yang bisa diobati dengan minum obat, ada penyakit yang tidak bisa diobati dengan minum obat. Salah satunya gangguan sistem saraf. Gitu Eko. Jadi pengobatan cara cepat, tepat, dan tanpa efek samping tentunya langsung bisa dirasakan di tempat ya. Tentunya ini tepatnya ini adalah mengangkat sumber penyakit ini dari akar atau dari sumbernya itu sendiri. Tentunya aliran darah dan juga aliran syaraf. Nah selanjutnya Eyang, untuk misalnya penyakit yang tadi sudah ada yang dikatakan mungkin Parkinson. Nah bagaimana nih pengobatan di tempat Eyang nih? Ya, Parkinson itu kan lumpuh ya. Lumpuh yang ibaratnya tuh tanpa digerakkan oleh otak, tubuh bergerak sendiri. Berbeda dengan penyakit lumpuh saraf terjepit atau lumpuh disebabkan oleh penyakit stroke. Kalau stroke memang mati, separuh kiri ataupun kanan. Tapi kalau Parkinson itu sumbatan paling dalam. Tanpa digerakkan dia bergerak sendiri tubuhnya. Berarti kan sumbatan sumbernya. Seperti orang lumpuh diakibatkan stroke. Stroke itu sumbatan. Sumbatan misalnya tersumbat otak yang kanan, lumpuh tubuh yang sebelah kiri. Begitu pula sebaliknya. Berarti yang diobati jangan lumpuhnya. Yang diobati apanya? Sumbatannya. Otak sumbatannya perbaiki, lancarkan aliran darah di sini, sampai bantu dengan doa, ya perbanyak istighfar. Karena
Terkadang penyakit itu ada yang untuk ujian untuk diri kita, ya ada yang cobaan untuk diri kita, ada yang azab untuk diri kita, ada juga. Jadi kita harus pahami, sekecil apapun di tubuh kita penyakit itu kalau tanpa izin Allah nggak ada, ya. Obatnya pun Allah yang tahu. Cuman kita sebagai manusia hanya berdoa dan ikhtiar, gitu. Makanya kalau ada orang tua di rumah yang sakitnya sudah parah, kakek nenek sudah parah, bawa segera, jangan didiamkan. Karena orang tua itu kebanyakan dia tidak mau menyusahkan anak. Tidak mau dia menyusahkan anak. Kalau ada orang tua, bawa ya silaturahmi, berobat kemana-mana. Yang penting ikhtiar. Ya, insya Allah dengan acara ini, ya, misal pemirsa lihat acara ini, itu syafaat untuk kesembuhannya. Makanya langkahkan kaki di rumah. Bismillah, ya Allah saya ingin berobat, gitu. Ya, saya ingin berobat ya. Jadi kalau misalnya kita sakit, yang memberi penyakit siapa? Allah. Allah. Yang menyembuhkan Allah. Makanya kalau kita sakit jangan ngubungi ahli pengobatan, salah. Ngubungi memberi penyakit dulu, ya. Kalau udah ngubungi, ya Allah saya terima ini penyakit, ya setelah itu, setelah saya terima ini penyakit, ya Allah kalau saya sembuh saya berniat atau bernazar, gitu. Atau saya mau tingkatin ibadah saya, atau saya mau sholat berjamaah, atau mau baca Al-Quran yang lebih kan banyak itu. Jadi ada motivasi di situ, ya. Jadi kalau badan kita sehat, ya bersyukur saya. Tapi kalau udah sakit juga bersyukur juga, karena ada dosa-dosa yang akan dibuang di sana, ya. Makanya yang kita pahami di sini, kalau Anda terkena penyakit ini sudah terlalu lama, sudah terlalu parah nih kena penyakit, itu jangan putus asa. Jangan putus asa. Banyak sekali di luar sana Eko yang putus asa, Eko. Ada yang tangannya, kakinya sudah luka, ada yang sudah nampak tulangnya, ya. Gula, ya, dari penyakit diabetes, banyak sekarang diabetes, Eko, ya. Diabetes ada yang harus diamputasi. Setelah dia mau diamputasi nggak bisa karena kadar gulanya terlalu tinggi. Ya ada yang sudah cuci darah, anak muda kemarin di Solo, ya. Yang di Solo kemarin anak muda 2 orang kena gagal ginjal, harus cuci darah. Ada alatnya di sini, ya. Ada juga tumor di dalam kepala sampai bola matanya sampai keluar, ya. Jadi penyakit parah, ada yang perutnya buncit, ada yang terkena miom ibu-ibu, ada yang terkena penyakit kista. Jadi penyakit ini sebenarnya penyakit ini berawal dari pertama dari sumbatan. Dari sumbatan mengarah kemana? Dari sumbatan ke pembusukan atau pembekuan darah, meradang. Setelah meradang baru berpencar, ada menjadi tumor, ada yang jadi virus. Selama ini yang dibuang tumornya atau virusnya. Jangan tumor atau virus yang dibuang, ya. Tumor virus ini karena ada aliran darah tersumbat, buka. Karena tubuh kita mempunyai antibodi. Tubuh kita ini mempunyai kekebalan virus. Kenapa dia tidak aktif? Gitu. Karena aliran darahnya, sel darah putihnya tidak aktif, sama sel darah merah itu udah nggak kompak. Kalau udah nggak kompak ya sudah terjadilah namanya penyakit. Makanya tugas saya di sini selain mengobat, mengangkat penyakit dari akarnya, ini daya tahan tubuh tuh diperbaiki lagi. Kalau sudah diperbaiki lagi, insya Allah, apalagi cuma darah tinggi, kolesterol, itu penyakit cengeng kalau yang bilang, ya sebenarnya ya penyakit yang parah itu di daerah seperti yang di Solo, di Jogja itu banyak sekali orang yang lumpuh dari ngangkat kayu, ya, kerja berat, macul, sudah bongkok badannya, lumpuh total.